Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Pagi ini saya mau sepedaan ke pendopo Panembahan Tunggul Wulung. Seperti biasa, start dimulai dari Jalan Madukara. Saya sudah sampai di traffic light Proliman, lanjut ke kanan ke arah Jeruk Legi. Saya dah cukup lama tinggal di Cilacap, tapi baru tahu sejarah nama Tunggul Wulung. Dulu saya taunya Tunggul Wulung itu cuma nama bandara di Cilacap. Ternyata ada temen yang ngasih tahu kalau nama bandara Tunggul Wulung asalnya dari nama seorang tokoh spiritual sakti yang pernah hidup di Cilacap. Konon, beliau juga punya kemampuan menyembuhkan penyakit dan lain-lain. Oke, saya udah sampai di area depan Bandara Tunggul Wulung. Di kiri depan itu pintu gerbangnya. Pengen juga bikin video tentang Bandara Tunggul Wulung, tapi gak tahu boleh masuk ke dalam apa enggak. Ya, kapan-kapan saya coba ya. Di depan bandara ini ada lapangan golf yang kelihatan dari pinggir jalan. Indah banget ya. Ada kolam-kolam kecil juga di lapangan yang ditumbuhi bunga teratai. Ijo royo-royo gitu. Oh ya, saya kalau motoran atau sepedaan lewat sini sering banget melirik ke arah lapangan golf. Tapi harus tetap hati-hati ya meliriknya. Takutnya konsentrasi hilang terus malah nyungsep. Soalnya jalannya juga agak menurun. Saya dah sampai di pertigaan Kreweng. Ke kanan itu ke arah Lebeng. Jalan itu juga ke arah Embung Sumingkir. Yang pernah saya bikin videonya. Kalau penasaran Embung Sumingkir kayak apa, linknya ada di kanan atas ya. Oke, jalannya pelan-pelan, udah mulai menanjak lagi nih. Alhamdulillah pagi ini lalu lintas gak terlalu rame, jadi asik sepedaannya. Tuh, keren banget kan lapangan golfnya? Jalannya agak menurun. Ya, jalannya naik lagi. Jalannya emang naik turun kayak hidup saya. Beberapa sumber bilang kalau jalan menuju pendopo Panembahan Tunggul Wulung itu jalannya naik turun. Mudah-mudahan saya bisa ngelewatinya ya. Itu di depan dah kelihatan gerbang ke arah pendopo Panembahan Tunggul Wulung. Gerbangnya tepat di sebelah kantor UPTD Pemeliharaan Jalan Jeruk Legi. Nah, ini dia gerbangnya. Kondisi awal, jalannya dah dibeton. Di kiri kanan jalan ada rumah-rumah warga. Ya, informasinya valid. Jalannya naik, terus turun panjang, terus naik panjang lagi. Saya mulai ngos-ngosan ini. Maklum, biasanya cuma sepedahan di jalan datar. Buat para goeser senior, trek ini kayaknya biasa-biasa aja ya. Ini mah kecil kata mereka. Di daerah ini mulai banyak dibangun perumahan. Ya, seperti jalan baru yang ke kanan ini. Ada perumahan baru di sana.
Itu lurus juga ada jalan baru yang lagi perkerasan. Arahnya kemana ya? Jalannya lumayan bagus ya, beton semua. Suasana pedesaannya dapet banget ya guys. Rindang, banyak anak-anak yang main bersama. Asik banget pokoknya. Tuh ada iklan-iklan perumahan lagi. Kayaknya daerah ini bakal berubah jadi pemukiman padat ya. Konturnya juga asik, berbukit-bukit gitu. Jadi serasa punya villa. Di bagian ini jalan betonnya pecah-pecah gitu ya, tapi masih nggak masalah untuk dilewati. Nah, itu udah kelihatan gerbang kawasan pendopo Panembahan Tunggul Wulung. Gerbangnya kelihatan kayak belum rampung dikerjakan. Di tengah gerbang ada bangunan, mungkin untuk loket karcis masuk atau untuk penjaga gerbang. Tapi ini nggak ada siapa-siapa. Di sebelah kiri ada arena ketangkasan anak-anak. Ini sepi banget. Apa saya yang kepagian ya? Ada lapangan kecil juga di sebelah kiri, kayaknya dipakai untuk main bola juga. Di depan itu ada bangunan atap joglo, mestinya itu pendoponya. Bangunan sebelah kanan ini sepertinya warung atau kantin kecil, tapi belum buka. Nah, itu di depan kelihatan pintu makamnya. Nanti coba saya lihat jelas bagian-bagiannya. Sekarang saya keliling-keliling dulu ya. Sebelah kiri ini ada jalan lain. Jalannya menurun. Ada jalan tanah ke arah atas. Saya pilih jalan betonnya aja. Sepertinya jalan ini mengelilingi makam. Ini ada jalan ke kanan. Saya coba ngarah ke kanan. Jalannya menurun tajam. Ada kolam atau empang atau apalah namanya, saya gak tahu pasti, di kanan kiri jalan. Itu kelihatan jalan betonnya berakhir. Ya, baterai kameranya habis.
Oke, saya udah ganti baterai kamera. Saya coba keliling kawasan ini. Dipakai buat apaan ya sekitar sini? Itu ada motor. Tapi pada kemana pemiliknya ya? Kayaknya kawasan ini juga mau dikembangin jadi tempat wisata deh. Itu ada gazebo-gazebo mini. Saya baliklah. Sepi banget di sini. Di sebelah kiri ada bangunan toko atau warung, tapi tutup. Mungkin kalau sore rame kali ya yang main ke sini. Saya mau naik lagi ke jalan asal. Tadi sempet mikir pas turun, baliknya pasti nanjak banget. Aduh. Dan bener jalan baliknya buat saya kerasa lumayan nanjak. Hos. Ngos-ngosan banget ini saya. Oke, ambil ke kiri dikit untuk ancang-ancang. Ya, gas lagi, nanjak. Aduh, tambah ngos-ngosan ini. Saya udah pakai gigi paling rendah ini, wele-wele. Akhirnya nemu orang. Kayaknya bapaknya mau mancing ya. Alhamdulillah, jalannya datar sekarang. Itu kelihatan bagian belakang pendopo. Makam Panembahan Tunggul Wulung ada di sebelah kiri. Capek juga ya. Sepertinya saya harus lebih banyak latihan di jalan-jalan kayak gini. Biar kuat dan gak malu-maluin kalau besok sepedaan bareng senior-senior. Ada orang juga di kanan yang lagi wudhu. Oke, cari parkiran sepeda dulu sambil menata irama nafas yang udah ugal-ugalan. Saya kok jadi belok-belok gak jelas gini ya? Alhamdulillah, setelah istirahat sebentar, napas dah mulai rapi lagi. Sekarang saya mau keliling sekitar sambil jalan. Ada pohon beringin di depan yang kayaknya masih muda.
Terus itu dia warung yang kelihatan pas di awal masuk sini sambil sepedaan. Beneran, ini sepi banget guys. Itu gerbang makam dari Penembahan Tunggul Wulung. Ini batas motor. Setelahnya pintu gerbang yang ketutup tapi nggak dikunci. Di atasnya ada aksara Jawa. Ada yang tahu artinya? Saya putuskan nggak masuk ke dalam. Bukan apa-apa. Ini nggak ada yang jaga. Dan saya khawatir ada aturan tertentu untuk masuk ke dalam. Kalau dilanggar kan jadi nggak baik. Ada langgar atau musola yang bentuknya panggung dengan dinding terbuka. Kalau salat di sini mah mesti kerasa adem dengan angin sepoi-sepoi. Saya perhatikan dari tadi kayaknya tema warna bangunan di sini gelap doff gitu ya. Mungkin ada makna tertentu, tapi saya nggak tahu. Ini jalan tadi yang saya lewati ngelilingi makam. Suasananya adem banget ya. Banyak pepohonan yang tumbuh rapat kayak hutan kecil gitu. Nah, ada motor datang tuh. Mau kemana ya mas-masnya? Sekarang saya jalan ke arah pendopo. Tuh lapangannya, hijau seger ya. Di depan pendopo, ada dua patung atau arca, kalau gak salah namanya Dwarapala, yang artinya penjaga pintu. Ini prasasti pembangunan pendopo ini. Dibangun dengan dana desa tahun 2021 pas kepala desanya Pak Suyut. Dah, kurang terbaca jelas prasastinya. Saya naik ke pendoponya. Banyak pilar-pilar persegi yang nopang atap joglo. Lantainya keramik yang dipasang dengan presisi dan rapi. Kalau ngadain acara di sini, kayaknya nyaman banget ya. Tempatnya luas dan adem, dapat angin segar. Di puncak bukit. Itu deretan gentong biru untuk apaan ya? Coba saya lihat ke sana. Kucing, kamu mau kemana? Sepi banget di sini ya, Cing. Hehehe. Ya, ini tempat untuk nampung air dan kayaknya dialirin ke bagian bawah juga. Itu dia jalan naik yang tadi bikin saya ngos-ngosan. Aduh. Oke, sekarang saya mau turun, mau lihat di bawah ada apa aja.
Ini kayaknya toilet deh. Suasananya dibikin kayak gua gitu. Ada jejak kaki di lantai. Saya pengen masuk lihat ke dalam, tapi ada palangnya. Ya saya nggak berani masuk. Mulai ada motor yang datang tuh. Sebelah sini juga dipalang. Kayak ada ruangan tertutup gitu. Pintunya bagus ya. Kalau nggak salah namanya pintu gebyok. Di sini juga ada prasasti pakai aksara Jawa. Ada yang tahu artinya? Saya mau ke area ketangkasan anak-anak di dekat gerbang masuk. Penasaran, ada apa aja di sana? Ada macam-macam permainan dan kayaknya sering dipakai. Masnya kayaknya lagi santai itu, jadi jangan diganggu. Ya, Mas. Sekarang balik ke sepeda dan persiapan pulang. Alhamdulillah saya bisa sampai di sini, di tempat asal-usul nama Bandara Tunggul Bulung. Sayangnya saya nggak bisa dapat banyak informasi tentang Panembahan Tunggul Wulung, karena nggak tahu mau nanya ke siapa. Mungkin juga karena waktu kunjungan saya yang nggak tepat, jadi tempatnya masih sepi banget. Tapi intinya, saya senang banget bisa lihat tempat ini. Ternyata ada tempat di Cilacap yang bikin hati tenang dengan suasana alamnya. Pasti ada tempat-tempat lain di Cilacap yang kayak gini juga. Cuma saya aja yang belum nemu. Oh ya, lokasi ini ada di Desa Tritihlor, Kecamatan Jeruk Legi ya. Ketik di Google, Panembahan Tunggul Wulung Cilacap, pasti ketemu. Oke, saya sepedaan lagi. Mau pulang sekarang. Kayaknya bener deh, saya yang kepagian datangnya. Itu anak-anak dah pada datang mainan di sini. Monyet! Monyet! Itu anak-anak ngata-ngatain saya, apa emang manggil monyet yang di kandang ya? Alhamdulillah, saya udah sampai di gerbang masuk awal.
perjalanan tadi, saya sekilas lihat kafe di sebelah kantor UPTD Pemeliharaan Jalan Jeruk Legi. Harus mampir ini. Hehe. Saya jalan melipir aja. Oke, namanya Pawon Lodeh. Kayaknya bangunan kanan itu kafenya dan yang kiri warung Pawon Lodehnya. Bentuk kafenya estetik banget ya, kaca-kaca gitu. Nama kafenya di Selatan Coffee Space. Haus banget ini. Cus, langsung pesen. Pesanan saya udah dateng. Saya mau naik ke atas saja sambil lihat pemandangan. Kafenya punya tema industrial gitu. Pakai warna abu-abu, masih sepi, belum ada pengunjung lain. Ya mungkin kembali ke alasan saya sebelumnya, kepagian. Wah, asik bener ini. Kaca-kaca, jadi bisa lihat pemandangan luas di lantai 2. Kafenya bersih banget. Dari balkon saya bisa lihat pemandangan lapangan golfnya Bandara Tunggul Wulung. Di bagian bawah kafe juga ada area outdoornya. Saya udah selesai ngopi. Capeknya juga udah hilang gara-gara kopinya yang enak banget. Cocok nih, kafenya dijadiin tempat ngumpul bareng teman-teman. Ya. Sekarang saya beneran mau pulang ke rumah dan gak mampir-mampir lagi. Alhamdulillah hari ini bisa nemu 2 lokasi yang menyenangkan. Sip lah. Cukup dulu ya kali ini. Besok kita sepedaan lagi.